Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bongkar isi kepala kita sendiri nih. Kita pakai panduan dari bab 1 buku keren, Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman. Intinya ada dua pemain utama nih di pikiran kita. Ada sistem 1 yang serba cepat, intuitif. Satunya lagi sistem 2 yang mikirnya pelan, penuh pertimbangan. Pernah nggak sih Anda merasa pikiran Anda kayak, ya, ambil jalan pintas gitu? Atau malah terasa menipu? Yuk, kita bedah bareng. Coba bayangin dulu sistem 1 ini. Dia kayak, aktor otomatis di belakang layar. Gesit banget. Misalnya, kenal wajah teman dalam sekejap. Itu dia. Atau dengar kata bananan, terus kepikiran vomit. Nah, itu sistem 1 juga. Dia kasih kesan, intuisi, terus-menerus, tanpa kita minta. Rasanya gampang banget kan, kayak nggak pakai mikir. Nah, iya, betul. Tapi disitulah menariknya sekaligus bisa jadi jebakannya. Sistem 1 ini memang super efisien, tapi sering jadi sumber bias, sumber kesalahan kita berpikir. Kenapa? Soalnya dia suka pakai jalan pintas mental, namanya heuristics. Salah satunya nih, representativeness heuristic. Kita nilai sesuatu mirip nggak sama stereotip di kepala kita. Ingat contoh Steve? Yang pemalu rapi itu? Oh iya, langsung banyak yang nebak dia pustakawan ya. Padahal, Secara statistik, jumlah petanya itu jauh lebih banyak. Kita malah abai sama data statistik dasarnya, base rate itu. Cuma karena si Steve ini deskripsinya cocok sama bayangan kita tentang pustakawan, jadi kita lebih percaya cerita yang pas, bukan fakta angka. wah, iya juga ya. Terus ada lagi kan yang availability heuristic. Itu gimana tuh? Yang kalau sesuatu gampang diingat. Tepat, kalau gampang muncul di benak, kita anggap itu lebih mungkin terjadi, atau lebih sering ada. Contoh klasiknya soal huruf K. Kita merasa lebih gampang nemu kata yang mulai dari K dibanding yang K-nya di posisi ketiga. Hasilnya, kita salah tebak. Kita pikir K lebih banyak di awal kata. Padahal, kebalikannya. Oh gitu. Atau contoh lain, mungkin karena berita politisi selingkuh lebih heboh gitu ya di media, kita jadi punya kesan, wah politisi kayaknya lebih sering selingkuh deh dibanding dokter misalnya. Padahal mungkin aja karena kasus politisi itu lebih mudah tersedia, lebih gampang kita ingat. Oke. Jadi kemudahan mengingat itu bisa menyesatkan juga ya. Nah, sekarang aktor kedua nih, sistem 2. Katanya dia si pemikir, tapi kok agak malas ya? Betul sekali. Sistem 2 ini bagian pikiran kita yang sadar, yang analitis. Yang kita pakai buat ngitung katakanlah 17 kali 24. Atau pas kita lagi fokus belajar aturan baru, atau menimbang pilihan penting. Masalahnya, kerja pakai sistem 2 itu butuh usaha, butuh fokus, dan ya, itu melelahkan. Ah, pantesan. Makanya dia cenderung males. Tugasnya sih sebetulnya ngawasin sistem 1, tapi ya seringnya dia terima-terima aja apa kata sistem 1, biar hemat energi gitu. Nah, ini dia nih. Tapi kadang mereka suka berantem kan di dalam kepala. Saya jadi ingat strop test itu loh, yang kita disuruh sebut warna tinta tulisan, tapi tulisannya itu nama warna lain. Kayak tulisan biru pakai tinta merah. Itu rasanya, aduh susah banget mau bilang merah. Persis. Itu contoh konflik klasik banget. Sistem 1 kita kan otomatis pengennya baca kata biru. Sementara sistem 2 berusaha keras ikut instruksi, sebut warnanya, merah. Jadi terasa berat. Atau coba ingat ilusi garis Miller layar, yang garisnya ada panah ke dalam dan keluar itu. Oh ya, yang kelihatannya panjang sebelah itu ya. Betul. Setelah Anda ukur pakai penggaris, itu kerjaan sistem 2. Anda jadi tahu kalau kedua garis itu sama panjang. Tapi, mata Anda yang dipengaruhi sistem 1 tetap saja melihatnya beda panjang. Nggak bisa dihindari. Berarti sistem 2 ini ada batasnya juga ya? Banget. Dia itu butuh perhatian penuh. Kalau lagi kerja keras mikirin satu hal, dia bisa jadi buta. Buta sama hal yang jelas-jelas ada di depan mata. Itu fenomena invisible gorilla yang terkenal itu. Wah, iya ya. Pintas. Ya udah deh, percaya aja sama kesimpulan cepat dari sistem 1. Ah, ini nyambung ke konsep yang namanya YSIAT itu bukan sih? What you see is all there is. Tepat sekali. YSIAT. Sistem 1 itu jago banget merangkai cerita yang kedengerannya masuk akal. Padahal cuma dari informasi yang ada di depan mata aja. Meskipun informasinya terbatas banget. Contoh di buku itu kan, kalau dikasih tahu si Mindik itu
cerdas, dan kuat, sistem 1 bisa langsung lompat ke kesimpulan, wah, dia pemimpin yang baik nih. Tanpa mikir lebih lanjut ya? Iya, tanpa otomatis bertanya, tunggu dulu, info apa lagi ya yang saya butuh buat menilai? Kita sering nggak sadar soal apa yang kita nggak tahu. Oke. Ngerti. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih buat kita semua, paham soal dua sistem ini tuh kayak kita dikasih semacam peta gitu ya. Peta buat navigasi pikiran kita sendiri. Bisa dibilang begitu ya. Supaya kita bisa lebih sadar gitu ya, kapan nih intuisi cepat kita mungkin lagi agak ngaco, dan kapan kita benar-benar perlu bangunin si sistem 2 buat mikir lebih dalam, lebih hati-hati. Betul, ini membantu kita mengenali potensi-potensi bias dalam keputusan kita sehari-hari. Jadi, singkatnya nih ya, pikiran kita ini kayak panggung pertunjukan. Ada interaksi terus antara sistem 1 yang otomatis, intuitif, tapi yaitu gampang kena bias. Dan sistem 2 yang analitis, yang bisa menalar, tapi kapasitasnya terbatas dan cenderung hemat energi alias agak males. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Mengingat kita seringkali buta terhadap kebutaan kita sendiri. Maksudnya, kita sering nggak sadar kapan kita lagi bias. Jadi pertanyaannya, gimana ya cara paling efektif buat melatih diri kita? Kapan kita bisa percaya sama bisikan cepat dari sistem 1, dan kapan kita mutlak harus mengerahkan usaha ekstra dari sistem 2 yang waspada? Apalagi buat keputusan-keputusan yang dampaknya besar. Pertanyaan yang bagus banget tuh buat direnungkan. Oke deh, kayaknya sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Semoga ada aha moment buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.